Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan teori asal-usul masuknya persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Mohon ikuti dan cermati video ini agar nantinya apabila ada kuis, Anda dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, ini arah konsep yang akan kita pelajari terhadap materi ini, yaitu nanti akan mempelajari teori, mempelajari persebaran ras besar, mempelajari kemudian migrasi-migrasi ras-ras lain yang ada di Nusantara ini. Ya. Nah, itu nanti arahnya, itu goalnya itu ya sebagai jawaban mengapa Indonesia itu memiliki suku dan adat yang sangat beragam dibanding negara-negara lain. Jadi pada video ini Anda akan menemukan jawaban dari apa yang goal ini tadi yang saya sebutkan, ya. Manusia Indonesia yang beragam suku, adat, dan budayanya. Nah, yang pertama itu ada teori Yunan. Teori Yunan ini dikembangkan oleh Raden Muhammad Ali, salah satu sejarawan yang cukup senior di Indonesia, yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang di Nusantara itu berasal dari daerah Yunan, ya. Kemudian terdesak, ya, dari daerah Mongol dia terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat dan menyebar ke daerah selatan. Jadi Yunan itu wilayah Cina Selatan yang Anda lihat ini di peta yang diarsir di garis itu. Tentu Raden Muhammad Ali tidak sendiri mengembangkan dan setuju dengan teori ini, tapi juga ada beberapa tokoh lain, yaitu Robert von Hengelderen dan J.H. Kern, ya, yang sepakat dengan Raden Muhammad Ali, atau sebaliknya saling sepakat, ya. Nah, tentu Raden Muhammad Ali mengembangkan teori ini ada dasar-dasarnya, ya. Dasar yang pertama adalah beliau menemukan bahwa adanya kemiripan kapak atau perkakas-perkakas yang ada di Asia Tengah dengan yang ada di Nusantara. Nah, dengan ini Raden Muhammad Ali berkesimpulan bahwa orang-orang yang ada di Asia Tengah itu telah bermigrasi. Penduduk Asia Tengah itu telah bermigrasi ke Kepulauan Nusantara dengan dibuktikan adanya kemiripan perkakasnya. Kemudian Raden Muhammad Ali juga menemukan bahwa bahasa Melayu yang berkembang mirip dengan dicampa, ya. Bahasa Melayu yang dari Nusantara itu mirip dengan dicampa. Ya, kemudian orang-orang Campa itu sendiri sebenarnya bermigrasi dari daerah Yunan. Jadi ada kesamaan. Nah, ada juga teori Nusantara yang dikembangkan oleh Prof. Muhammad Yamin, ya. Menurut Profesor Muhammad Yamin, ya bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar negeri, bukan dari Yunan, ya. Mengapa Prof. Muhammad Yamin berpendapat demikian? Karena menurutnya fosil dan artefak yang ada ditemukan di Indonesia itu lebih lengkap dan lebih banyak daripada yang ditemukan di luar negeri. Ya. Jadi menurutnya ya orang Indonesia ya berasal dari Indonesia sendiri. Didukung oleh beberapa tokoh, yaitu Goris Keraf dan J. Crawford. Ya. Selain itu menurutnya bahasa Melayu yang berasal dari peradaban yang tinggi. Jadi bahasa Melayu yang ada berkembang di Nusantara atau di Indonesia itu berasal dari suatu peradaban yang tinggi, bukan dari peradaban yang sebelumnya yang teori Yunan, ya. Sehingga memang bahasa Melayu itu memang tidak ada kemiripan dengan yang ada di Campa. Jadi kalau ada kemiripan hanya suatu kebetulan, dan bahasa Melayu memang berkembang di Nusantara. Kemudian ada lagi yaitu teori out of Taiwan atau keluar dari Taiwan, ya. Teori ini dikembangkan oleh seorang ahli dari Amerika, ya, yaitu Robert Blues, ya. Menurut dia manusia yang ada di Asia Tenggara itu berasal dari Pulau Taiwan, ya. Pulau Taiwan itu pulau yang ada dekat Cina.
yang kemudian bermigrasi melalui Filipina, bermigrasi ke Kepulauan Filipina, kemudian terus bergerak ke arah selatan dan hingga mendiami wilayah-wilayah sekitar Indonesia dan sekitar Asia Tenggara sekarang. Ada lagi yang terakhir ini yaitu teori out of Africa. Teori out of Africa ini teori yang sebenarnya masih baru, mutakhir ya. Karena berdasarkan temuan-temuan termutakhir dari peneliti bahwa manusia modern saat ini itu berasal dari Afrika, baik yang ada di Asia, baik yang ada di Eropa, baik yang ada di Amerika itu ternyata berasal dari Afrika. Bagi Indonesia, di Indonesia itu teori ini juga bisa dikatakan tidak salah, namanya teori gitu kan. Karena apa? Temuan-temuan manusia purba, fosil-fosil manusia purba yang ada di Indonesia itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan manusia modern di Indonesia saat ini. Jadi manusia purba yang pernah hidup di Indonesia yang kita pelajari di bagian sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, itu ya memang karena punah, mengalami kepunahan ya. Jadi kalau manusia yang sebelumnya mengalami kepunahan, berarti manusia yang di Indonesia dari mana? Apakah muncul sendiri? Nah, makanya muncullah teori out Africa. Teori out of Africa jadi menyimpulkan bahwa manusia yang ada di Indonesia ya memang berasal dari wilayah Afrika, gitu ya. Nah, kemudian ada dua persebaran ras besar yang ada di Indonesia yang telah dimulai sejak zaman es. Jadi pada zaman es atau zaman glasial itu terjadi migrasi ras-ras besar dunia ke Indonesia yang dikelompokkan dalam dua ras besar, yaitu ras Mongoloid dan ras Australoid ya. Ras Mongoloid berasal dari Asia Tengah yang tadi kita pelajari dari Yunan itu ya. Dan dia tersebarnya di Indonesia Barat, Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian ada lagi ras Australoid yang berasal dari Australia, yang tersebarnya sebagian besar di wilayah Indonesia bagian timur. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hanya dua ras ini yang menyebar dan bagaimana cara dia menyebar? Cara dia menyebar ya memang kalau Anda lihat perhatikan peta itu ya, peta di atasnya itu kan adalah peta Indonesia waktu zaman es. Peta Indonesia waktu zaman es antara benua Asia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan itu waktu itu masih tertutup es dan masih dalam satu daratan yang sama. Jadi mereka bermigrasi dengan ya bisa dibilang ya karena saat itu waktu masih zaman dahulu masih dalam satu daratan sehingga jalan kaki aja. Ya. Nah sehingga ras Mongoloid menempati wilayah Indonesia bagian barat. Nah sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia Timur, di mana saat itu daratan Australia dengan daratan Papua, Pulau Papua itu masih menyatu karena masih diselimuti oleh es. Jadi penduduk yang ada di Australia itu bermigrasi ke wilayah Papua di Indonesia Timur ya. Makanya juga kalau dalam ilmu biologi ada garis Wallace ya, garis Wallace. Nah, selain manusianya yang terjadi migrasi, ternyata ada kesamaan juga pada hewan-hewannya. Gitu ya. Hewan-hewan yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu mirip, identik. Misalnya orangutan. Orangutan itu nggak cuma ada di Kalimantan, tapi di Sumatera juga ada. Kemudian harimau. Harimau itu di Sumatera ada harimau, Jawa tuh pernah ada harimau juga, di Bali juga pernah ada harimau. Hanya saja memang menurut penelitian memang sudah punah, tapi pernah ada. Gajah itu ternyata bukan hanya ada di Sumatera, tapi di Kalimantan juga dulu ada gajah juga. Ya. Nah, begitu juga di wilayah Indonesia Timur. Beberapa hewan-hewan yang menjadi kekhasan Australia ternyata ada di Papua. Contoh, kanguru, meskipun namanya bukan kanguru, kalau nggak salah namanya walabi, tapi itu evolusi dari kanguru, hewan berkantung juga.
termasuk burung-burung lain kayak burung kasuari, kayak burung cendrawasih, dan ternyata cendrawasih itu juga ada di Australia meskipun mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah, mulai tahun 2000 sebelum Masehi mulai terjadi migrasi ke wilayah Indonesia. Nah, dari ras-ras besar itu muncullah ras-ras yang memang khas Indonesia, atau apa ya, ras-ras yang berkembang dan berevolusi, mungkin berevolusi dan menempati wilayah-wilayah Indonesia, seperti pada migrasi yang pertama, yaitu yang migrasi dari wilayah timur dari Australia, yaitu ras Negroid ya. Ras Negroid ini tapi dia datang dari Afrika ya, datang dari Afrika, dan ciri-cirinya berkulit hitam, tubuh tinggi, rambutnya keriting ya. Sebagian besar mendiami wilayah Papua, sehingga keturunannya ya ini hingga sekarang itu suku Sakai dan suku Papua. Kemudian yang migrasi kedua ya dari wilayah timur itu kemudian bergerak ke arah barat ya, kalau Anda lihat peta tadi ya, dari Papua ya, dari Papua yang wilayah timur ini yang hijau ke wilayah yang kuning yang ke arah, berarti ke arah barat ya. Itu ras Swedoid, datang dari India Selatan ya. Ciri-cirinya berkulit hitam, tubuh sedang, rambutnya keriting. Mendiami Maluku dan wilayah NTT seperti suku Ambon dan suku Manggarai. Ya. Nah, ini tapi selain dua suku ini, dua ras ini, ada lagi ras bangsa Melayu, yaitu ras Proto Melayu dan ras Deutero Melayu. Ya, ini jalur-jalurnya. Ada yang merah, ada yang dari utara, ada yang dari barat, ada yang dari barat juga yang hitam. Nah, migrasi ketiga ya, yaitu ras Melayu tua, yaitu Proto Melayu, datang dari Yunan dan dari jalur barat dan dari jalur timur ya. Jalur barat ini yang warna merah itu ya. Merah yang sebelah kiri dari barat. Nah, kemudian yang timur itu atau bisa juga dibilang jalur utara yang melewati Pulauan Filipina. Nah, dengan ciri-ciri berkulit sawo matang, tubuh tidak terlalu tinggi dan rambutnya lurus ya. Sebagian besar mendiami wilayah Indonesia Barat dan menurunkan keturunan suku Batak, suku Nias ya, bukan Nisa tapi Nias, sorry, Mentawai, suku Dayak, Sasak, Toraja, Ternate, dan suku Tidore. Nah, sedangkan migrasi keempat yang Melayu muda yang Anda lihat di peta ini yang bergaris hitam, ya, bergaris hitam, itu pada migrasi keempat. Ya. Atau ras disebut juga ras Melayu muda atau Deutero Melayu yang terjadi sekitar 500 sebelum Masehi ya. Tadi kalau Melayu tua itu 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Lebih muda lagi atau Melayu muda Deutero Melayu yaitu 500 sebelum Masehi. Dan yang tadi sebelumnya yang Negroid ya jauh sebelumnya itu ya, masih sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi bermigrasi ke Indonesia. Datang dari wilayah Dongson atau Vietnam. Jadi ras Melayu muda ini datang dari wilayah Dongson, Vietnam, dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambutnya lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Ya. Sebagian besar suku ini mendiami wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Antara lain keturunan suku ini yang modern sekarang yaitu suku Minang, ya, orang-orang Minang, Melayu, Sunda, Jawa, dan suku Bugis. Mungkin itu saja materi dari saya, hanya pengantar. Nantinya akan ditambahkan dalam buku pegangan Anda yang nanti akan saya pandu melalui Classroom atau WhatsApp grup kelas. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.